2 hari setelah pernikahan, aku tidak mengambilkan nasi untuk adik iparku yang sedang asyik menonton televisi. Suamiku, Baskara, tanpa ragu langsung menamparku. Aku pun segera menyiramkan semangkuk sop iga yang masih panas ke kepalanya dan berkata dengan suara dingin, "Hari ini, siapapun yang berani menyentuhku lagi, akan kubah rumah ini menjadi lokasi pembunuhan." Aku menjadi menantu di rumah ini belum genap 2 hari, tapi aku sudah mengerti segalanya. Ada pernikahan yang tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk menunjukkan wujud aslinya. Cukup dengan 1 kali makan, 1 tatapan, 1 kalimat yang tampaknya sepele, sudah cukup untuk mengupas semua janji manis yang sebelumnya hanyalah lapisan cat mengilap di permukaan. Sore itu, rumah 3 lantai di sebuah jalan yang tenang di Surabaya ini masih menyisakan atmosfer pernikahan. Di dinding ruang tamu, hiasan pernikahan dengan untayan melati yang belum dilepas masih terpasang. Rangkaian bunga di sudut ruangan sudah mulai layu, tetapi masih menebarkan aroma wangi. Aku berdiri di dapur, tanganku memegang panci berisi sop iga sapi yang baru saja kuangkat dari kompor, keringat membasahi dahiku. Makanan sudah siap di meja, hanya tinggal menyiapkan piring dan sendok garpu. Di ruang makan, suamiku, Baskara, duduk di kursi utama. Di sebelah kanannya adalah ibu mertuaku, Ibu Ratna, dan di sebelah kirinya adalah adiknya, Rani, yang duduk dengan kaki diangkat ke atas kursi. Matanya terpaku pada ponsel, satu sisi telinganya terpasang earphone. Dari layar ponselnya terdengar sebuah acara hiburan. Suara tawa yang nyaring terdengar di tengah acara makan keluarga, begitu memekakkan telinga. Baru saja aku meletakkan panci sop di meja, aku mendengar suara Baskara yang dingin dan ketus. "Citra, matamu buta, ya?" Aku tertegun, menoleh padanya. Wajah Baskara tampak muram, matanya menatapku tajam, seolah aku baru saja melakukan kesalahan yang sangat fatal. Aku bertanya, berusaha tetap tenang, "Ada apa, Mas?" Baskara menunjuk ke arah Rani. "Kamu tidak lihat Rani duduk di sana? Tidak? Bisa siapkan nasi untuknya?" Aku mengikuti arah telunjuknya. Penanak nasi diletakkan persis di samping kursi Rani, begitu dekat hingga ia hanya perlu sedikit mencondongkan tubuh untuk mengambilnya sendiri. Tapi Rani tetap acuh tak acuh, jarinya terus menggeser layar ponsel, seolah semua urusan di rumah ini tidak ada sangkut pautnya dengannya. Aku berkata perlahan, "Penanak nasinya ada di sebelah Rani, Mas. Kupikir dia bisa mengambilnya sendiri." Baskara membanting sendok dan garpunya ke meja. Suara benturan yang kering itu membuat suasana di ruang makan seketika membeku. Kupikir ia menyeringai, suaranya penuh sindiran. "Kamu baru beberapa jam di rumah ini sudah berani pakai kata kupikir sama aku?" Aku menatapnya, ada sesuatu di dalam hatiku yang mulai terasa tidak nyaman. Baru kemarin, pria ini menggenggam tanganku di hadapan tamu dari kedua belah pihak keluarga, berjanji akan menghormatiku, menyayangiku, dan membangun keluarga yang baik bersamaku. Tapi hari ini, hanya karena sepiring nasi, nada bicaranya sudah berubah seperti orang asing. Ibu mertuaku angkat bicara, suaranya tetap lembut seperti biasa. "Sudahlah, kalian ini baru saja menikah, Citra kan belum terbiasa dengan aturan di rumah ini. Citra, tolong ambilkan nasi untuk Rani, ya. Di rumah ini memang sudah begitu, kakak ipar harus sedikit perhatian pada adik iparnya, itu baru sopan." Ucapannya lembut, tetapi tatapan matanya sama sekali tidak. Itu adalah tatapan seseorang yang terbiasa memberi perintah dengan kelembutan, membuat orang lain sulit menolak. Aku menggigit bibir, berjalan menuju penanak nasi, dan mengambilkan nasi untuk ibu mertuaku terlebih dahulu. Beliau menerimanya, mengangguk dengan senyum tipis. "Nah, jadi menantu perempuan harus begini, baru benar." Aku mengambilkan nasi lagi untuk Baskara dan meletakkannya di hadapannya. Ekspresinya sedikit melunak, seolah baru saja memenangkan sebuah
permainan catur kecil yang sangat memuaskan. Tiba giliran Rani, aku membawa piring nasi dan meletakkannya di hadapannya. Rani melirik piring itu, lalu mengerutkan kening. Sedikit sekali mbak, aku lagi lapar. Aku menatapnya. Caranya berbicara begitu wajar, seolah aku memang dilahirkan untuk melayani seluruh keluarga ini. Aku kembali ke penanak nasi dan menambahkan setengah sendok nasi lagi untuknya. Barulah Rani tersenyum tipis, "Makasih, Mbak Ipar." Tapi matanya tetap tidak lepas dari ponsel. Aku duduk di kursiku. Nasi di hadapanku masih mengepul, tapi tiba-tiba tenggorokanku terasa tercekat. Semua orang mulai makan. Baskara mengambil sepotong semur daging, mengunyahnya, lalu berkomentar, "Lain kali kalau masak jangan terlalu manis, keluarga Mas tidak suka makanan manis." Aku menjawab pelan, "Iya, Mas." Tak lama kemudian, ibu mertua kembali bersuara, "Citra, kamu dapat cuti menikah berapa hari?" Aku menjawab, 10 hari, Bu, ditambah 2 akhir pekan jadi 12 hari. Beliau mengangguk-angguk. "Baguslah. Selama belasan hari ini kamu di rumah belajar kebiasaan di sini, belajar mengurus rumah tangga. Nanti kalau Baskara sudah kerja, ibu juga sudah tua, dan Rani masih kuliah S2. Urusan di dalam dan di luar rumah sepertinya harus kamu yang tangani." Aku mengangkat wajah, "Iya, Bu, tapi setelah cuti habis, saya harus kembali bekerja. Proyek saya sedang mendekati tahap akhir, tidak enak kalau cuti terlalu lama." Sendok di tangan Baskara berhenti di tengah jalan. Ia mengangkat kepala menatapku. "Kembali bekerja?" Aku sedikit terkejut. "Iya, Mas. Bukankah kita sudah membicarakan ini sebelum menikah?" Baskara tersenyum sinis. "Sebelum menikah ya? Sebelum menikah. Sekarang kamu sudah jadi istriku, semuanya harus berbeda." Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang. "Maksud Mas apa?" Ia bersandar di kursi, suaranya santai namun terdengar sangat dingin. "Maksudku, kamu berhenti saja dari pekerjaanmu di kantor. Pilihannya dua, pindah ke posisi yang lebih santai, atau berhenti sekalian. Di rumah saja urus keluarga. Ibu sudah tua, Rani sibuk kuliah, Mas sendiri pekerjaannya penuh tekanan. Rumah ini butuh seorang wanita yang tahu cara mengurus keluarga." Aku terperangah. Menatapnya, seolah salah dengar. "Mas menyuruhku berhenti kerja?" Baskara menjawab dengan santai. "Iya. Mas lihat pekerjaanmu itu sering lembur, pulang sampai larut malam. Sudah bersuami kok masih seperti itu, tidak pantas." Aku meletakkan sendok dan garpuku, tanganku terasa dingin. Itu pekerjaan yang sudah aku jalani selama 5 tahun ini. Aku akan segera diangkat jadi kepala tim. Kenapa tiba-tiba Mas menyuruhku berhenti? Belum sempat Baskara menjawab, Rani menyela, masih dengan ponsel di tangannya. Aku setuju sama Mas Baskara. "Mbak, perempuan kalau sudah menikah ya seharusnya mengurus rumah tangga, bukan sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Nanti siapa yang memasak? Siapa yang mengurus suami? Siapa yang mengurus anak-anak nanti?" Aku menoleh padanya. Wajahnya masih muda, bibirnya merah, merona, kukunya dihias dengan rumit. Tetapi kata-katanya sudah mencerminkan pemikiran kuno yang menyesakkan. Ibu mertuaku melanjutkan dengan perlahan, "Jangan anggap ibu kolot, ya, tapi kebahagiaan seorang wanita itu dinilai dari keharmonisan rumah tangganya. Sehebat apapun pekerjaanmu, kalau pulang ke rumah, tidak bisa mengurus keluarga, ya sulit untuk bahagia." Aku merasakan bibirku bergetar. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Saya tidak pernah berpikir pekerjaan dan keluarga adalah dua hal yang saling meniadakan. Saya bisa menyeimbangkannya. Baskara tertawa dingin. "Menyeimbangkan bagaimana?" "Siang, malam memeluk laptop, pergi pagi pulang malam." "Citra, Mas bilang terus terang saja, keluarga ini tidak butuh menantu yang sibuk di luar.
Aku butuh seorang istri yang tahu cara melayani suami, merawat ibu, dan hidup sesuai dengan kewajibannya. Dua kata kewajibannya jatuh di meja makan seperti batu yang berat. Aku menatap pria di hadapanku. Wajah yang sama yang pernah kupercayai, yang pernah kukira akan menjadi sandaran hidupku. Tapi setelah lebih dari sehari menikah, topeng lembut itu retak, menampakkan sosok asing yang dingin, patriarkis, dan penuh paksaan. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku terdengar kecil namun jelas. Kalau aku tidak setuju, bagaimana? Meja makan menjadi hening. Baskara menatapku, matanya mulai menggelap. Aku tahu sejak saat itu, acara makan ini tidak akan lagi menjadi acara makan biasa. Suasana di meja makan menjadi tegang. Aku menatap Baskara, dan Baskara menatapku seolah aku baru saja melakukan sesuatu yang tidak termaafkan. Semenit yang lalu, aku masih mencoba percaya bahwa ini hanyalah pertengkaran pertama setelah menikah, bahwa jika aku menjelaskan dengan baik, ia akan mengerti. Tetapi tatapan matanya membuatku sadar, masalahnya bukan tentang mengerti atau tidak. Masalahnya adalah ia ingin aku patuh tanpa syarat. Baskara menumpukan kedua tangannya di tepi meja, suaranya sedingin es. Tidak setuju pun harus setuju. Aku sudah bilang, rumah ini tidak menerima menantu yang pagi pergi malam pulang, menelantarkan suami dan keluarga. Aku menggenggam erat sendok di tanganku. Aku tidak pernah menelantarkan siapapun. Aku hanya ingin melanjutkan pekerjaanku. Sebelum menikah, Mas sendiri yang Adan bilang, hargai hal itu. Baskara tertawa sinis. Janji sebelum menikah kamu percaya. Dulu beda, sekarang beda. Kalimat itu seperti tamparan tak terlihat yang mendarat telak di wajahku. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, sakit dan marah. Ternyata semua bunga yang pernah ia bawa ke kantorku, semua saat ia menungguku lembur di bawah hujan, semua janji bahwa setelah menikah aku boleh tetap mengejar mimpiku, semua itu hanyalah cara untuk membawaku masuk ke dalam pernikahan ini. Ibu mertuaku meletakkan mangkuknya, suaranya pelan tapi setiap katanya setajam pisau tipis. Citra, jangan keras kepala. Kebahagiaan wanita itu ada pada suaminya, pada rumah tangganya, bukan pada jabatan di luar sana. Kamu masih muda. Berhenti kerja beberapa tahun untuk punya anak dan menata keluarga, setelah itu dipikirkan lagi juga belum terlambat. Aku menoleh padanya, Ibu, mengatakannya dengan mudah, tapi yang kehilangan pekerjaan adalah saya, yang mengorbankan masa depan juga saya. Wajah Ibu Ratna langsung berubah masam. Begini caramu bicara dengan ibu mertua? Aku menarik napas dalam. Aku tidak ingin berdebat dengannya. Apalagi, mengubah acara makan ini menjadi medan perang. Tapi setiap kata yang mereka ucapkan seolah mendorongku selangkah demi selangkah ke tepi jurang. Rani menopang dagu dengan seringai di bibir. Mbak kenapa tegang sekali? Keluarga. Kami tidak kekurangan uang sampai Mbak harus banting tulang bekerja. Kalau aku jadi Mbak, aku justru senang bukan main. Aku menoleh dan menatapnya. Lurus. Itu kamu, bukan aku. Rani langsung melotot. Mas Baskara, dengar tidak? Apa yang dia katakan? Baskara sontak berdiri, kursi di belakangnya terdorong, dan membentur lantai keramik dengan suara keras. Ia berjalan mengitari meja dan berhenti tepat di hadapanku. Bayangannya yang tinggi besar membuatku merasa sesak. Ia menggeram. Aku bilang, untuk terakhir kalinya. Selesai cuti, kamu ajukan surat pengunduran diri di kantor. Aku sudah memikirkannya. Kamu di rumah urus makan minum, rawat ibu, perhatikan Rani, lalu kita rencanakan punya anak. Itulah tugasmu. Aku mengangkat kepala menatap lurus ke matanya. Lalu hidupku bagaimana? Baskara mengerutkan kening. Kamu bilang apa? Aku mengulangi lebih jelas. Aku tanya, lalu hidupku bagaimana? Aku sekolah, bekerja, berjuang, bertahun-tahun, hanya untuk setelah menikah menjadi pembantu di rumahku sendiri. Wajah Baskara berubah total. Aku melihat rahangnya mengeras, tangannya
di samping tubuhnya terkepal. Ibu Ratna buru-buru menyela. Sudah, kalian berdua tenangkan diri. Citra, jangan bicara berlebihan. Menantu baru mana yang tidak harus belajar urusan rumah tangga? Aku tertawa. Sinis. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di rumah ini, aku tidak lagi ingin mempertahankan sikap lembutku. Menantu belajar urusan rumah tangga, itu berbeda dengan dipaksa berhenti kerja dan masa depannya diatur seenaknya, Bu. Baskara membungkuk mendekat, suaranya menahan amarah. Jangan, mentang-mentang baru dinikahi, lalu seenaknya. Kalau cara halus tidak mempan, jangan salahkan aku kalau pakai cara kasar. Aku berdiri, jarak antara kami hanya sejengkal. Jantungku berdebar kencang, tapi pikiranku anehnya sangat jernih. Aku tidak butuh cara halus atau cara kasarmu. Aku hanya butuh kamu mengerti satu hal. Aku bukan orang yang bisa kamu atur sesukamu. Rani menggebrak meja. Kakak ipar macam apa ini? Galak sekali. Baru 2 hari. Menikah sudah membantah suami dan ibu mertua. Sial sekali keluarga ini mendapatkanmu. Aku menoleh padanya. Sial atau beruntung, cepat atau lambat, akan ketahuan. Begitu kalimatku selesai. Baskara tiba-tiba menunjuk ke arah penanak nasi. Oke, kamu hebat, kan? Sekarang pergi ambilkan nasi lagi untuk Rani, lalu tuangkan sop untuk semua orang. Aku ingin lihat seberapa keras kepala kamu bisa bertahan. Aku mengikuti arah telunjuknya. Panci sop masih mengepul, meja makan masih utuh, tapi di mataku, semuanya sudah berbeda. Meja makan ini bukan lagi meja makan, ini adalah tempat. Mereka mencoba mematahkan keinginanku dengan setiap hal kecil, setiap kalimat, setiap hal yang mereka sebut aturan keluarga. Aku berkata perlahan, kata demi kata. Rani punya tangan, ibu punya tangan, Mas juga punya tangan. Tidak ada yang lumpuh di sini. Seluruh ruangan senyap. Wajah Baskara memerah padam. Aku tahu, aku baru saja menyentuh harga dirinya, sesuatu yang sedari tadi dipupuk oleh dukungan ibu dan adiknya. Ibu Ratna membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tapi sebelum ia bersuara, Rani sudah melompat berdiri, menunjuk lurus ke wajahku. Jaga bicaramu, aku tidak melihatnya, aku hanya menatap Baskara. Dan pada saat itu, aku melihat sesuatu yang sangat jelas di matanya. Bukan lagi kekesalan, melainkan amarah. Seorang penguasa yang untuk pertama kalinya dilawan. Aku mengerti, semua ini tidak akan berhenti pada adu mulut. Saat itu juga, aku tahu bahwa sejak acara makan ini, pernikahanku telah resmi jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa diselamatkan. Baskara menatapku tajam, matanya seolah ingin menembus tubuhku. Aku belum pernah melihatnya menunjukkan sisi agresif seperti ini. Sifat lembut, perhatian, dan bijaksana yang pernah kupercayai, kini lenyap tak bersisa, meninggalkan seorang pria yang hanya ingin menang dengan cara apapun. Ia mengertakkan gigi, Citra, coba ulangi sekali lagi. Aku berdiri diam, merasakan detak jantungku sendiri, tapi suaraku anehnya tetap tenang. Aku bilang, tidak ada seorang pun di rumah. Ini yang cacat. Siapa yang mau makan, silakan ambil nasi dan kuah sendiri. Aku, istrimu, bukan pembantu untuk seluruh keluarga. Ibu Ratna memukul meja pelan, suaranya meninggi. Kamu ini bicara apa? Baru jadi menantu sudah kurang ajar. Sekali, Rani melompat berdiri, wajahnya memerah. Mas Baskara, dia meremehkan keluarga. Kita, masih diam saja di situ? Aku menoleh ke arah Rani. Sejak awal makan, ia belum pernah sekalipun menyentuh sendok nasi atau menuang air minumnya sendiri, tapi nada bicaranya seolah ia adalah korban yang paling terhina. Aku tersenyum. Sinis, aku hanya mengatakan kebenaran. Kalian sekeluarga ingin mengubah urusan. Sepele mengambil nasi sendiri menjadi ujian untuk memaksaku tunduk, kan? Baskara melangkah maju. Jarak di antara kami begitu dekat hingga aku bisa melihat urat-urat hijau menonjol di lehernya.
Ia berkata dengan suara berat. Kamu pikir kamu hebat? Baru 2 hari menikah sudah berani naik ke kepala suami. Aku mendongak. Aku tidak naik ke kepala siapapun. Aku hanya menolak untuk berlutut. Begitu kalimat itu selesai, seisi ruangan seolah meledak. Rani menunjuk lurus ke wajahku. Ibu lihat, kan? Dia ini memang perempuan tidak tahu diuntung. Wajah Ibu Ratna memucat. Ia menoleh ke Baskara. Lihatlah nak. Ibu sudah bilang, anak, ini keras kepala. Kalau tidak dididik dari awal, nanti dia tidak akan menganggap siapapun. Aku menatapnya, merasakan dingin menjalari tulang punggungku. Aku pernah mengira ibu mertuaku adalah orang yang tenang dan bijaksana. Sekarang, aku baru mengerti, kelembutannya bukan untuk menyayangi, melainkan untuk menutupi bentuk penindasan yang lebih halus. Baskara tiba-tiba menunjuk panci, sop di meja, suaranya menggeram, bagus. Tidak mau mengambil nasi, sekarang tuangkan sop. Aku tidak bergerak. Ia menunjuk lurus padaku, aku bilang, tuangkan sop untuk Rani. Aku menjawab, mau makan, tuang sendiri. Tawa sinis Rani terdengar memekak telinga. Mbak pikir masih jadi anak gadis di rumah orang tua? Aku menoleh. Padanya, tidak. Tapi aku yakin aku bukan pelayan di rumah mertua. Tepat saat itu, Baskara tiba-tiba mengangkat tangannya. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku hanya sempat melihat lengannya melintas di depan mataku, lalu sebuah suara, plak yang keras, meledak di dalam ruangan. Pipi kiriku terasa panas terbakar. Tubuhku terhuyung karena dorongan yang kuat, telingaku berdengung, dan mataku gelap selama beberapa detik. Aku berdiri, terpaku, satu tangan berpegangan pada tepi meja, kepalaku seolah baru saja disiram air dingin. Aku tidak percaya. Pria yang baru kemarin menggenggam tanganku di hadapan keluarga, hari ini, di tengah makan malam keluarga, di depan ibu dan adiknya, menamparku tanpa ragu sedikit pun. Baskara masih dalam posisi yang sama, dadanya naik turun. Aku bilang untuk terakhir kalinya, tuangkan sop. Aku perlahan menoleh menatapnya. Separuh, wajahku terasa panas, sakit hingga mati rasa. Tapi yang lebih sakit adalah perasaan di dalam hatiku. Sesuatu baru saja patah, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi keinginan untuk menipu diri sendiri. Pria ini tidak mencintaiku, keluarga ini tidak menerimaku. Yang mereka inginkan hanyalah seorang menantu yang penurut, yang mau melayani, dan yang diam saat ditindas. Ibu Ratna berpura-pura kaget. Ya ampun, Baskara, kenapa kamu memukul istrimu di depan semua orang? Tapi ia hanya bicara, sama sekali tidak mendekat untuk menolongku. Rani berbeda. Ia menatapku dengan mata membelalak, lalu menatap kakaknya. Setelah itu bibirnya menyeringai penuh kemenangan. Ia berbisik, tapi aku masih bisa mendengarnya. Rasain. Aku melepaskan peganganku dari meja, perlahan berdiri tegak. Aku tidak menangis. Aneh sekali, saat itu aku tidak bisa menangis. Mungkin ketika seseorang disakiti begitu, telak, air mata tidak lagi diperlukan. Aku mengangkat tangan menyentuh pipiku. Bekas 5 jari terasa panas di kulitku. Aku bertanya, suaraku sangat pelan. Kamu benar-benar memukulku? Baskara menatapku, sama sekali tidak merasa bersalah. Supaya kamu sadar. Di rumah ini, kamu harus tahu siapa yang punya suara. Aku mengangguk. Ya, aku sudah sadar. Aku berbalik dan berjalan menuju dapur. Di belakangku, suara Rani masih terdengar penuh ejekan. Tahu diri dari awal kan? Tidak perlu susah begini. Aku tidak menjawab. Aku berjalan lurus ke dapur, berdiri di depan panci sop iga yang masih mengepul. Uap panasnya membuat mataku perih. Aku menatap permukaan kuah yang beriak, lalu melihat pantulan wajahku di kaca jendela. Pipi kiriku sudah memerah. Saat itu, aku bukan lagi pengantin baru. Aku hanyalah seorang wanita yang baru saja dibangunkan dari mimpi yang salah. Sebelum melanjutkan, jika Anda menyukai cerita ini, mohon berikan like dan
subscribe untuk mendukung saya. Semoga Anda yang mendengarkan selalu sehat dan damai. Aku berdiri di dapur, kedua tanganku menekan meja marmer yang dingin. Di ruang makan, suara piring dan sendok, suara kursi digeser, suara tawa sinis Rani, semuanya terdengar seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kepalaku. Pipi kiriku panas terbakar, begitu sakit hingga setiap kedipan mata terasa nyeri. Tapi yang membuatku merinding bukanlah rasa sakit itu, melainkan perasaan saat melihat wajah asli satu keluarga ini. Aku membungkuk, mengambil satu sendok kuah, sop ke dalam mangkuk. Kuahnya masih panas, uapnya mengepul. Aku menatap permukaan kuah yang bergetar, dan tiba-tiba melihat bayanganku terpantul samar di dalamnya. Wajah itu tidak lagi sama dengan gadis yang kemarin mengenakan gaun pengantin, yang percaya bahwa ia akan memulai sebuah rumah tangga yang hangat. Sebuah suara terdengar di belakangku. Cepat tuangkan. Berdiri di situ buat apa? Itu Baskara. Aku tidak menoleh, aku hanya mendengarkan suaranya. Mendengar nada perintah yang seolah-olah tamparan tadi adalah hal yang wajar. Aku bertanya, suaraku sangat rendah. Apa Mas tidak merasa keterlaluan? Baskara tertawa dingin. Kalau kamu tahu diri, tidak akan ada kejadian seperti ini. Aku menggenggam erat gagang sendok sayur. Aku tiba-tiba mengerti, bagi orang sepertinya, benar atau salah tidak lagi penting. Yang ia butuhkan hanyalah kepatuhan. Ibu Ratna melangkah ke pintu dapur, suaranya dibuat seolah sedang menengahi. Sudahlah, kalian berdua, semua masalah harus diselesaikan pelan-pelan. Citra, kamu juga terlalu keras kepala. Suamimu itu emosian, kalau kamu mengalah sedikit saja, tidak akan sampai begini. Aku menoleh menatapnya. Ibu bilang saya harus mengalah. Hari ini mengalah 1 kalimat, besok mengalah 1 tamparan. Lusa mengalah seumur hidup, begitu, Bu? Ibu Ratna terdiam. Mungkin tidak menyangka aku berani bicara terus terang. Seperti itu. Rani dari luar menyahut dengan suara ketus, Mbak seolah-olah jadi korban. Siapa juga yang tiba-tiba memukul Mbak? Mbak yang kurang ajar? Ya wajar, kalau diajari. Aku tertawa. Tawa kecil. Tapi cukup membuat mereka bertiga terdiam. Aku berbalik, menatap mereka satu persatu. Ternyata di rumah ini, memukul istri disebut mengajari. Wajah Baskara menjadi muram. Jaga bicaramu. Aku membawa mangkuk, sop itu, perlahan berjalan ke ruang makan. Mereka bertiga mengawasiku. Setiap langkahku sangat pelan, sangat mantap. Aku meletakkan mangkuk sop di meja, bukan di depan Rani, tapi di tengah-tengah meja. Sopnya di sini. Siapa mau makan, silakan ambil sendiri. Baskara menggebrak meja dengan keras. Citra. Aku tidak lagi terkejut. Aneh sekali, setelah tamparan itu, rasa takut di dalam diriku seolah terbakar habis. Yang tersisa hanyalah kejernihan pikiran yang dingin. Aku menatap lurus ke matanya. Dengarkan baik-baik. Aku diam, bukan berarti aku salah. Aku diam bukan berarti aku takut. Tamparan tadi adalah yang pertama, dan juga yang terakhir kalinya kamu boleh menyentuhku dengan cara seperti itu. Rani, berdiri. Berani sekali kamu bicara begitu. Aku menoleh padanya. Dan kamu, mulai sekarang jangan panggil aku dengan nada memerintah seperti itu lagi. Aku tidak punya kewajiban untuk melayanimu. Ibu Ratna melihat situasi di luar. Kendali, langsung mengubah nadanya menjadi lebih manis. Citra, jangan emosi. Ibu tahu kamu sakit hati, tapi kamu kan baru di sini, kalau ada yang belum terbiasa ya diperbaiki pelan-pelan. Rumah tangga mana yang tidak ada gesekan? Aku menatapnya, hatiku terasa dingin. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin aku masih akan tertipu oleh sikap lembutnya itu lebih lama. Lagi, aku menjawab, gesekan itu jika kedua belah pihak salah. Tapi ini, kalian yang ingin memaksaku tunduk. Baskara melangkah maju, sepertinya ingin menghentikanku. Tapi kali ini aku mundur selangkah lebih dulu, menjaga jarak, mataku tak lepas darinya.
Aku berkata dengan jelas, kata demi kata, jangan mendekat. Mungkin nada bicaraku itulah yang membuatnya berhenti. Bukan karena ia merasa salah, tapi karena ia sadar, aku bukan lagi gadis yang sama seperti kemarin. Aku menarik kursi, duduk di tepi meja, mengeluarkan ponsel dari saku. Layarnya menyala di telapak tanganku. Baskara mengerutkan kening. Kamu mau apa? Aku membuka kamera depan, melihat dengan jelas 5 bekas jari di pipiku. Kulitku memerah dan sedikit bengkak. Aku mengambil satu foto, lalu satu lagi. Rani membelalakan mata. Kamu foto. Apa? Aku tidak mendongak. Mengumpulkan bukti, ruangan menjadi sunyi. Aku mengangkat kepala menatap Baskara. Ingat baik-baik wajahku saat ini. Karena, mulai sekarang, semua yang kamu katakan, semua yang kamu lakukan padaku, tidak akan kubiarkan berlalu begitu saja. Wajah Baskara berubah. Ibu Ratna juga tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Aku tahu, untuk pertama kalinya, mereka mulai mengerti bahwa aku bukan lagi orang yang bisa diancam untuk diam. Dan aku, pada saat itu juga, mengerti satu hal. Perang ini baru saja dimulai. Setelah selesai mengambil beberapa foto, aku mematikan layar ponsel dan meletakkannya di meja. Ruangan hening senyap. Baskara berdiri di hadapanku, ekspresinya berubah-ubah. Dari marah, terkejut, lalu kembali muram seolah baru saja disiram air dingin. Mungkin ia tidak menyangka aku akan bertindak sejauh ini. Ia terbiasa memberi perintah dan orang lain menurut, terbiasa marah lalu. Seluruh keluarga menenangkannya. Jadi ketika melihatku dengan tenang menyimpan bukti tamparannya, ia mulai kehilangan kendali. Ibu Ratna yang pertama bicara, suaranya masih berusaha dibuat lembut tapi sudah terdengar tegang. Citra, maksudmu apa melakukan ini? Masalah rumah tangga itu diselesaikan di dalam, kenapa malah difoto-foto begitu? Aku menatapnya. Justru, karena ini masalah di dalam rumah, saya harus menyimpannya, supaya nanti tidak ada yang bilang saya mengada-ada. Tidak ada yang bilang saya kurang ajar lalu jatuh sendiri. Rani mencibir. Lebay sekali. Cuma satu tamparan saja heboh. Foto-foto, seolah-olah dipukuli habis-habisan. Aku menoleh padanya. 1. Tamparan sudah cukup untuk membuatku sadar di mana posisiku. Baskara menarik napas dalam, tertawa sinis. Baik, kamu mau membesar-besarkan masalah, kan? Aku menjawab. Bukan aku yang membesarkannya. Yang mengangkat tangan duluan adalah kamu. Ia menyipitkan mata. Jadi, kamu mau apa? Aku duduk tegak, menatapnya tanpa berkedip. Aku mau kamu minta maaf. Rani tertawa terbahak-bahak seolah baru mendengar lelucon paling lucu. Mimpi. Ibu Ratna juga mengerutkan kening. Citra, jangan keterlaluan. Baskara hanya lepas kendali sesaat. Kamu juga membantah terus, makanya dia tidak bisa menahan diri. Baru menikah kok masalah kecil dibesar-besarkan? Aku menjawab kata demi kata dengan sangat jelas. Saya tidak membesar-besarkan apa pun. Justru kalian yang mencoba mengecilkan masalah yang sama sekali tidak kecil, ini. Baskara menarik kursi dan duduk, bukan karena sudah tenang. Ia duduk, seolah untuk mengambil kembali posisinya, kedua tangan dilipat di dada, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Mau aku minta maaf, boleh. Aku sedikit terkejut, bukan karena percaya, tapi karena terasa aneh. Benar saja, ia melanjutkan. Tapi kamu harus mengaku salah dulu. Minta maaf pada ibuku, minta maaf pada Rani karena sikap kurang ajarmu, lalu berjanji mulai sekarang tidak akan membantah suami di depan keluarga lagi. Aku menatapnya, tiba-tiba, merasa ingin tertawa miris. Aku bertanya, jadi, setelah kamu memukulku, yang harus minta maaf duluan tetap aku? Baskara menjawab dengan santai. Kalau kamu tidak membuatku marah, tidak akan ada kejadian itu. Sekarang aku benar-benar mengerti. Bukan ia tidak tahu, dirinya salah, tapi ia tahu.
dan tetap ingin memutarbalikkan fakta menjadi kesalahanku. Aku mengambil ponsel, membuka fitur perekam suara yang entah sejak kapan sudah kunyalakan. Mungkin sejak pipiku terasa terbakar, insting untuk melindungi diri bangkit secara otomatis. Aku menekan tombol simpan, menamai filenya Makan Malam Hari kedua. Sambil melakukannya, aku berkata, "Silakan lanjutkan." Aku mendengarkan dengan sangat jelas. Wajah Ibu Ratna langsung berubah. "Kamu merekam?" Aku mendongak. "Iya." Wajah Rani memucat. "Kamu gila?" "Ya?" Aku tidak melihatnya. "Tidak. Aku hanya sedang belajar. Melindungi diriku sendiri." Baskara melompat berdiri. "Hapus sekarang juga." Aku ikut berdiri. Kali ini aku tidak mundur. "Jangan memerintahku lagi." Mata kami bertemu. Aku melihat di matanya bukan hanya kemarahan, tapi juga keterkejutan. Seseorang yang baru sadar mangsanya tidak lagi jinak. Ibu Ratna melangkah cepat, hendak meraih tanganku, tapi aku menghindar. Ia tertegun, lalu merendahkan suaranya. "Citra, sudah cukup. Ibu bicara jujur, kamu melakukan ini hanya akan merugikan dirimu sendiri. Rumah tangga baru tapi sampai tetangga dan kerabat tahu, siapa yang malu duluan?" Aku menjawab, "Kalau ibu takut malu, seharusnya ibu menghentikan anak ibu sebelum ia memukul." Ibu Ratua terdiam. Sementara Rani menoleh panik ke Baskara. "Mas Baskara, dia benar-benar menyimpan semua itu. Nanti kalau dia kirim ke keluarganya bagaimana?" Mendengar itu, hatiku terasa dingin. Ternyata yang paling mereka takuti bukanlah menyakitiku, melainkan reputasi mereka yang tercoreng. Aku menarik kursi, menyampirkan tas di bahu. "Makan malam ini, aku tidak sanggup lagi." Baskara menghalangi jalanku. "Kamu mau kemana?" Aku menatapnya. "Ke kamar." Ia menggeram. Aku belum mengizinkan. Aku tertawa. Tawa singkat yang terasa asing, bahkan bagiku sendiri. "Mau ke kamarku sendiri saja butuh izinmu?" Selesai bicara, aku melangkah ke samping. Baskara hendak menahanku, tapi mungkin teringat soal rekaman suara, ia ragu sesaat. Cukup sedetik itu saja, aku sudah melewatinya, berjalan lurus menuju tangga. Di belakangku, suara Ibu Ratna terdengar panik. "Citra, berhenti." Ibu belum selesai bicara. Aku tidak menoleh, karena aku tahu jika aku berdiri di sana lebih lama lagi, aku akan menangis atau mengucapkan kata-kata yang lebih pahit. Saat ini, yang kubutuhkan bukanlah terus berdebat. Yang kubutuhkan adalah ketenangan untuk berpikir apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku berjalan, cepat menaiki tangga, tanganku menggenggam tali tas begitu erat hingga buku-buku. Jariku memutih. Setiap langkah terasa seperti menginjak perasaan terhina, sekaligus sadar. Aku tidak menangis, setidaknya tidak sampai pintu kamar tertutup di belakangku, memisahkanku dari teriakan, suara piring, dan napas marah di lantai bawah. Saat itulah kedua lututku terasa lemas. Aku bersandar di pintu, perlahan merosot ke lantai keramik yang dingin. Kamar ini masih menyisakan suasana malam pertama. Spray merah belum diganti, hiasan di lemari masih mencolok mata. Beberapa kotak, hantaran pernikahan ditumpuk di sudut, rangkaian bunga kecil di meja rias, semuanya seolah mengejekku. Baru kemarin, aku berpikir kamar ini adalah awal dari kehidupan baru. Hari ini, ia menjadi tempatku bersembunyi untuk bisa bernapas. Aku mengeluarkan ponsel, membuka kamera depan lagi. Separuh pipi kiriku lebih merah dan bengkak dari sebelumnya. Bekas 5 jari tercetak jelas di kulitku, sebuah pengingat kejam bahwa semua yang baru saja kualami adalah nyata. Aku mengambil beberapa foto lagi, dari sudut berbeda, dengan cahaya lebih terang, lalu menyimpannya di folder khusus. Setelah itu aku membuka rekaman, suara, mendengarkannya sekilas. Suara Baskara, suara Ibu Ratna, suara Rani, setiap kata terdengar jelas. Aku mengunggah semuanya ke akun penyimpanan cloud,
lalu mengirim salinannya ke Dewi, sahabat terbaikku. Pesannya singkat, "Kamu sibuk? Ada masalah besar." Dewi tidak langsung membalas. Aku mengerti. Jam segini ia mungkin masih di kantor. Aku mematikan layar, menatap langit-langit, mencoba menata pikiranku. Pertama, amankan bukti. Kedua, pertahankan pekerjaan dengan cara apapun. Ketiga, jangan biarkan diriku terisolasi di rumah ini. Baru saja aku berpikir begitu, ponselku bergetar. Bukan Dewi, tapi pesan dari bosku, Pak Suryo. Jantungku berdebar kencang. Pesannya singkat. "Citra, suamimu, kemarin menelepon saya. Bilang kamu sedang mempertimbangkan untuk berhenti kerja setelah menikah. Tolong konfirmasi lagi ya." Aku menatap layar, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Ternyata Baskara tidak hanya bicara. Ia sudah mulai bertindak bahkan sebelum aku menginjakkan kaki di rumah ini. Ia ingin memotong jalan mundurnya, membuat keputusanku berhenti bekerja menjadi sebuah fakta. Aku segera menelepon Pak Suryo. Begitu tersambung, aku langsung berkata, "Pak Suryo, maaf mengganggu di hari libur. Saya tidak ada niat berhenti kerja. Dan saya tidak pernah memberi kuasa pada siapapun untuk membicarakan hal itu." Suara Pak Suryo melembut. "Saya sudah menduga ada sesuatu, makanya saya bertanya. Kamu baik-baik saja?" Aku diam. Sejenak, aku tidak mau menceritakan semuanya lewat telepon, tapi juga tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Saya tidak apa-apa, Pak. Hanya ada beberapa urusan pribadi. Saya hanya ingin mengonfirmasi bahwa saya akan tetap bekerja seperti biasa setelah cuti. Pak Suryo langsung berkata, "Baik, kamu tenang saja. Di kantor, hanya keputusanmu yang berlaku." Aku menghela napas perlahan. "Baik, Pak, terima kasih." Panggilan berakhir, tapi tanganku masih terasa dingin. Jika hari ini Pak Suryo tidak bertanya, mungkin aku masih belum tahu sejauh mana Baskara telah merencanakan segalanya di belakangku. Semakin kupikirkan, semakin sesak dadaku. Pria itu tidak hanya ingin mengendalikan hidupku, ia ingin melucuti semua hal yang bisa membuatku berdiri sendiri. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Citra, buka pintunya." Suara Baskara. Aku diam. Ia mengetuk lebih keras. Aku bilang buka pintunya. Aku tetap tidak menjawab. Sesaat kemudian, suara Ibu Ratna terdengar, lebih lembut tapi tidak kalah memaksa. "Citra, buka pintunya, Ibu mau bicara." Suami istri ada masalah. Diselesaikan baik-baik, jangan dibesar-besarkan. Aku menatap pintu, tenggorokanku kering. Aku tahu jika aku membukanya sekarang, mereka tidak akan memberiku waktu untuk berpikir. Mereka akan memaksaku bicara, memaksaku mengaku salah, memaksaku mengalah. Dan sekali aku mundur kali ini, aku harus mundur selamanya. Aku berdiri, mendekati pintu tapi tidak membukanya. Aku berkata cukup keras agar terdengar dari luar. "Saya sedang tidak ingin bicara. Nanti kalau perlu, saya akan bicara sendiri." Di luar hening sejenak, lalu Baskara menggeram. "Jangan kurang ajar." Aku memejamkan mata, tanganku di gagang pintu, tapi suaraku saat bicara anehnya sangat tenang. "Kalau Mas masih menggedor pintu, saya akan rekam lagi." Keheningan di luar berlangsung beberapa detik. Lalu aku mendengar langkah kaki, Baskara menjauh. Tak lama, aku mendengar Ibu Ratna menariknya pergi. Suara Rani menggerutu di bawah tangga. Kamar kembali sunyi. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi koper di sudut ruangan. Separuh isinya belum sempat ku keluarkan setelah pernikahan. Untuk pertama kalinya, aku berpikir mungkin sebaiknya aku tidak membongkar semuanya. Aku duduk di tepi tempat tidur sangat lama, mataku terpaku pada koper yang belum sepenuhnya ku bongkar. Koper itu dibawa ke sini dengan seluruh keyakinan seorang pengantin baru. Aku pernah berpikir akan menyusun setiap pakaian ke dalam lemari, menata setiap barang di rak, perlahan mengubah kamar ini menjadi rumah. Sekarang, aku hanya melihatnya seperti jalan keluar yang tergeletak diam di sudut kamar,
menungguku, membuat keputusan. Telepon bergetar lagi, kali ini Dewi. Begitu aku angkat, ia langsung memberondong. Kamu di mana? Ada apa? Aku baru lihat fotonya. Mukamu kenapa dipukul? Mendengar suara sahabatku, tenggorokanku tercekat. Aku berusaha tetap tenang. Aku di rumah mertua. Dewi mengumpat, lalu merendahkan suaranya. Si Baskara, benar-benar memukulmu? Aku menjawab. Iya. Hanya satu kata, tapi seolah menyeret semua kebenaran ke permukaan. Setelah mengatakannya, hatiku terasa berat. Karena baru saat itulah aku benar-benar berani mengakui pada diriku sendiri bahwa pernikahanku telah memasuki tikungan yang sangat menakutkan. Dewi diam beberapa detik, lalu bertanya, "Kamu mau bagaimana?" Aku menatap ke arah pintu. Aku belum tahu pasti, tapi yang jelas aku tidak akan diam saja membiarkan mereka berbuat sesukanya. Dewi langsung berkata, "Kalau butuh tempat, datang saja ke tempatku. Jangan di sana sendirian terlalu lama." Aku memejamkan mata. Aku juga berpikir begitu. Tapi bagaimana caranya? Pergi, kapan perginya? Aku harus pikirkan baik-baik. Karena Dewi tahu sifatku, ia tidak mendesak lagi. Ia hanya berkata, "Ingat satu hal. Jangan hapus apapun, foto, rekaman, pesan, semuanya simpan. Dan kalau merasa tidak aman, langsung telepon aku." Aku menjawab pelan, "Iya." Setelah menutup telepon, aku meletakkannya. Kalimat Dewi "jangan di sana" sendirian terlalu lama terus terngiang di kepalaku. Aku menoleh ke lemari pakaian. Satu sisi adalah bajuku yang masih tergantung rapi, sisi lain adalah baju Baskara. Baru kemarin, saat menggantung gaun-gaun itu, hatiku terasa begitu damai. Aku pikir aku telah memulai babak baru, tak disangka babak baru itu dimulai dengan tamparan dan tuntutan tak masuk akal. Aku berdiri, membuka laci meja, rias, mengeluarkan map kecil yang kubawa dari rumah orang tuaku. Di dalamnya ada dokumen pribadi, fotokopi buku tabungan, kontrak kerja, dan beberapa surat penting lainnya. Untunglah aku orang yang teliti. Semua yang penting terbiasa ku simpan sendiri. Aku memeriksa semuanya satu persatu, lalu menyusunnya kembali dengan rapi. Semakin kulakukan, pikiranku semakin jernih. Aku membuka aplikasi mobile banking, memeriksa rekening gaji, rekening tabungan, dan beberapa investasi kecil. Semuanya masih utuh. Aku segera mengubah kata sandi internet banking, email, kunci ponsel, lalu mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Setelah selesai, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Di lantai bawah, suara-suara kembali terdengar. Sepertinya mereka sudah selesai makan. Suara kursi ditarik, suara air keran, lalu suara Rani memanggil. "Bu, Ibu, nanti bawakan obat untuk Mas Baskara ya." "Obat?" Aku tiba-tiba tertawa sinis. Baskara menamparku, tapi yang dirawat dan diperhatikan adalah dia. Sedangkan aku, dengan pipi bengkak, seharian tidak ada satupun yang bertanya apakah aku kesakitan. Aku kembali duduk di tempat tidur, membuka rekaman suara dan mendengarkannya. Dari awal sampai akhir. Setiap kali mendengar suara Baskara, aku merasa lapisan. Ilusi dalam diriku rontok sepotong demi sepotong. Aku pernah mengira pernikahan adalah tempat 2 orang saling menopang. Ternyata baginya, pernikahan adalah izin untuk mengendalikan seorang wanita. Aku sedang mendengarkan bagian saat Rani berkata rasain ketika teleponku menerima pesan baru. Dari ibuku. "Nanti malam video call ayah ibu ya, ayahmu dari tadi menanyakan kabarmu di sana." Aku menatap pesan itu, hatiku tiba-tiba sesak. Cukup dengan melihat wajahku sekarang, ibu pasti akan tahu ada yang tidak beres. Aku belum ingin orang tuaku tahu saat ini. Bukan karena membela keluarga suami, tapi karena aku butuh rencana yang jelas sebelum bicara, agar orang tuaku tidak panik dan membuat keributan. Aku membalas, "Malam ini aku lelah, Bu. Besok aku telepon ya."
Ibuku membalas hampir seketika. Ya sudah, istirahatlah. Kalau ada apa-apa, langsung bilang ibu. Aku menatap pesan itu, mataku terasa panas. Selama makan malam tadi, aku berusaha tegar, begitu keras hingga seolah tak punya perasaan. Tapi hanya satu kalimat perhatian dari ibu sudah cukup membuat hidungku perih. Aku mendongak, menarik napas dalam, memaksa air mata kembali masuk. Ini bukan saatnya untuk lemah. Jika aku ingin keluar dari tempat ini dengan baik-baik, aku harus lebih jernih dari mereka semua. Tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan di koridor. Bukan langkah Baskara, juga tidak seberat Ibu Ratna. Aku menahan napas, mendengarkan. Lalu, sebuah suara terdengar, tepat di depan pintu, pelan namun penuh kebencian. Kamu pikir kamu hebat? Pasti Rani. Aku diam tidak menjawab. Ia berdiri di luar beberapa detik lagi, lalu melanjutkan. Tunggu saja. Rumah ini akan membereskan perempuan sepertimu. Suara langkahnya menjauh. Aku menatap pintu yang tertutup rapat, hatiku terasa dingin. Mereka sama sekali tidak berpikir untuk memperbaiki kesalahan. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara memaksaku tunduk. Kalau begitu, aku semakin tidak akan luluh. Aku meraih koper, menariknya mendekat ke tempat tidur, lalu membukanya. Dalam diam, aku menarik koper itu ke tepi tempat tidur lalu membukanya. Aroma pakaian bersih dan pelembut kain yang familiar terasa menyakitkan. Baru kemarin, aku sendiri yang melipat setiap helai pakaian untuk dibawa ke sini, bahkan memisahkannya dengan cermat. Mana untuk di rumah, mana untuk kerja, mana untuk kunjungan keluarga. Saat itu, aku pikir aku sedang bersiap untuk kehidupan baru. Sekarang, aku sedang mempersiapkan jalan mundur. Aku tidak mengeluarkan semuanya. Aku hanya memilih barang-barang paling penting dan menatanya serapi mungkin. Beberapa set pakaian kerja, satu set pakaian yang nyaman untuk bepergian, map dokumen pribadi, pengisi daya ponsel, beberapa kosmetik dasar, dan obat-obatan penting. Setiap kali aku memasukkan sesuatu ke dalam koper, pikiranku semakin jernih. Aku mengerti betul. Sekali aku berpikir untuk pergi, aku tidak boleh membiarkan emosi menarikku kembali. Ponsel bergetar lagi, kali ini pesan dari Baskara. Buka pintunya, aku menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya tanpa membalas. Kurang dari semenit, pesan lain masuk. Jangan berlebihan. Kita bicara baik-baik. Aku tertawa sinis. Orang yang menamparku, yang menelepon bosku untuk mengatur agar aku berhenti kerja, yang seluruh keluarganya menyudutkanku, sekarang bilang aku yang berlebihan. Ternyata di mata mereka, perlawananku sudah dianggap keterlaluan. Aku tidak membalas. Aku membuka catatan di ponsel dan mulai mengetik dengan cepat. 1. Simpan semua bukti. 2. Jangan pernah bicara emosional di depan keluarga suami. 3. Pergi saat ada kesempatan yang aman. 4. Besok pagi hubungi Dewi lagi. 5. Cari konsultan hukum jika situasi memburuk. Selesai menulis, aku membacanya kembali, lalu menyimpannya. Aku tahu aku harus membuat otakku bekerja seolah sedang menangani proyek penting, tidak boleh membiarkan rasa sakit hati mengacaukan segalanya. Karena dalam pertarungan ini, jika aku sedikit saja melunak, mereka akan melihatnya sebagai kesempatan untuk menekan lebih jauh. Pintu diketuk lagi, kali ini suara Ibu Ratna. Citra, Ibu bawakan obat untuk dioleskan ke wajahmu. Aku menatap pintu, merasa getir. Jika benar-benar peduli padaku, seharusnya ia menghentikan putranya dari awal. Sekarang, mengoleskan obat hanyalah cara agar ia tidak terlihat terlalu jahat, agar nanti ia punya alasan untuk bilang bahwa ia sudah perhatian. Aku menjawab, dari dalam, tidak perlu, Bu. Ibu Ratna diam beberapa detik, lalu melanjutkan. Bagaimanapun kamu menantu baru. Kalau ada masalah, kita bicarakan pelan-pelan. Ibu tahu kamu kaget. Tapi wanita bersuami harus belajar mengalah sedikit agar rumah tangga tenang. Aku memejamkan mata, menggenggam ponsel erat-erat.
lagi-lagi, mengalah. Mengalah satu kalimat, satu pekerjaan, satu tamparan, lalu, sampai kapan? Aku berkata dengan suara yang tidak keras, tapi cukup jelas. Kalau ibu benar-benar ingin rumah ini tenang, sebaiknya ibu ajari Mas Baskara untuk tidak main tangan. Di luar hening. Sesaat kemudian, suara langkah Ibu Ratna perlahan menjauh. Aku duduk diam sejenak, lalu masuk ke kamar mandi. Di cermin, pipi kiriku sudah berubah menjadi merah keunguan, tulang pipiku sedikit bengkak. Aku mengompresnya dengan handuk dingin. Setiap sentuhan terasa perih. Tapi rasa sakit itulah yang membuatku semakin sadar. Itu mengingatkanku bahwa apa yang terjadi hari ini tidak boleh dihapus oleh permintaan maaf. Setengah hati manapun, aku kembali ke kamar. Baru saja duduk, Dewi melakukan panggilan video. Aku tidak mengangkatnya, hanya membalas pesan. Mukaku bengkak. Ketik saja, ia langsung membalas. Kamu bisa pergi? Aku mengetik, bisa, tapi tidak sekarang. Dewi membalas lagi, kapanpun mau pergi, kabari aku jemput atau pesankan taksi. Aku menatap pesan itu, hatiku sedikit menghangat. Di tengah kekacauan ini, setidaknya aku masih punya seseorang yang berpihak padaku. Aku membalas iya, lalu membuka daftar kontak, mencari nama seorang kenalan lama, Mas Bayu. Dia suami dari sepupuku, dulu bekerja di bidang konsultasi hukum, perusahaan. Aku belum menelepon, hanya menatap namanya beberapa detik, lalu menyimpannya dalam pikiran. Jika keadaan memburuk, aku akan butuh seseorang yang mengerti hukum. Tepat saat itu, dari lantai bawah terdengar suara Baskara berteriak. Mungkin ia sedang marah pada ibu dan adiknya karena tidak berhasil memaksaku turun. Suara barang dibanting, suara Rani membela diri, suara Ibu Ratna menenangkan. Semuanya bercampur menjadi suara bising yang menyesakan. Aku duduk di kamar mendengarkannya, hatiku sedingin es. Baru kurang dari 2 hari yang lalu, aku pikir rumah ini akan menjadi tempatku memulai hidup baru. Sekarang, hanya mendengar suara mereka saja sudah membuatku sesak dan ingin segera pergi. Aku mengunci pintu kamar sekali lagi, lalu menarik koper ke dekat kepala tempat tidur. Setelah itu, aku mengambil tas besar lainnya, memasuk sisa dokumen dan beberapa barang berharga. Selesai, aku menyetel ponsel ke mode senyap, hanya menyisakan panggilan dari Dewi, orang tua, dan bosku. Di luar, hari mulai gelap. Cahaya lampu dari balkon menyinari kamar, menciptakan bayangan samar. Aku duduk di tempat tidur menatap 2 tas yang sudah siap, hatiku terasa aneh. Tidak lagi panik seperti sore tadi, tidak lagi syok hingga gemetar. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin. Aku tahu, aku sudah mulai melangkah keluar dari pernikahan ini sejak aku menarik koper itu. Dan aku juga tahu, besok pagi segalanya tidak akan mudah. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Aku berbaring miring di tepi tempat tidur, mataku terbuka menatap langit-langit, mendengarkan setiap suara kecil di rumah yang baru kemarin kusebut rumah mertua. Kadang suara pintu di lantai bawah dibanting, kadang langkah kaki berat Baskara mondar-mandir, kadang suara bisikan Ibu Ratna yang terputus-putus. Tidak terdengar jelas, tapi cukup untuk tahu mereka masih membicarakanku. Aku tidak lagi ingin menebak apa yang mereka katakan. Aku hanya tahu, setelah tamparan itu, aku dan mereka sudah berada di pihak yang berseberangan. Sekitar jam 11 malam, ponselku menyala lagi. Masih Baskara. Besok turun bicara baik-baik sama ibu. Aku menatap pesan itu lama, lalu mematikan layar. Baik-baik. Seorang pria yang baru saja menampar istrinya dan menelepon bos istrinya untuk memaksanya berhenti kerja, sekarang menggunakan kata itu, seolah ia yang paling bijaksana. Aku tidak membalas. Aku mengerti. Semakin banyak berbalas pesan, semakin besar risikoku terseret ke dalam amarah yang mereka ciptakan. Aku meraih buku catatan kecil dari tasku, menulis cepat beberapa baris.
Waktu kejadian, isi, percakapan makan malam, kalimat setiap orang yang masih kuingat jelas. Kapan tamparan itu terjadi? Siapa bilang apa setelahnya? Aku tidak mau melewatkan satu detail pun. Mungkin nanti akan berguna, mungkin tidak, tapi aku tahu aku harus menyimpan semuanya. Selesai menulis, aku menutup buku itu. Di luar jendela, jalanan sudah sepi. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning pucat ke dinding seberang. Aku menatap cahaya itu, hatiku terasa hampa. Sehari yang lalu, aku masih memimpikan hari-hari yang damai. Tentang pulang kerja disambut seseorang, tentang keluarga kecil yang dibangun dari kebaikan. Tapi setelah kurang dari 2 hari, yang tersisa hanyalah kewaspadaan. Menjelang pagi, aku tertidur sejenak. Pukul 6 lebih, ketukan pintu kembali membangunkanku. Citra, bangun, nak, turun sarapan, kita bicara. Itu Ibu Ratna. Aku duduk, melihat jam, lalu melihat 2 tasku yang sudah siap di samping tempat tidur. Hatiku tidak lagi bimbang seperti semalam. Aku tahu, hari ini aku harus turun. Bukan untuk berdamai, tapi untuk mendengar apa lagi yang ingin mereka katakan, lalu memutuskan langkahku sendiri. Aku berganti pakaian, mengikat rambutku, dan melihat pipi kiriku di cermin. Bekas bengkaknya masih ada. Meski sudah sedikit mereda, aku memakai alas bedak tipis, tapi tetap tidak bisa menutupi bekas tamparan itu. Akhirnya aku menyerah, hanya memakai masker. Bukan karena malu, tapi karena aku tidak ingin mereka melihat seberapa sakit diriku. Saat aku menarik koper ke tengah ruangan untuk memeriksa resletingnya, ponselku bergetar. Dewi, kamu baik-baik saja? Aku membalas. Aku mau turun, nanti ku kabari. Dewi membalas hampir seketika. Ingat, nyalakan perekam. Aku membaca pesan itu, lalu mengangguk sendiri. Benar. Bukan karena aku curiga, tapi karena sejak kemarin aku sudah sangat paham. Sekali orang terbiasa memaksa, mereka akan mencari segala cara untuk memutarbalikkan cerita demi keuntungan mereka. Aku membuka aplikasi perekam, menekan tombol mulai, lalu memasukkan ponsel ke saku jaket. Sebelum melanjutkan, jika Anda menyukai cerita ini, mohon berikan like dan subscribe untuk mendukung saya. Semoga Anda yang mendengarkan selalu sehat dan damai. Aku membuka pintu, koridor lantai 2 sepi. Dari dapur di bawah sudah tercium aroma bubur panas dan bawang goreng. Aku menarik koperku pelan ke dekat dinding, belum ku bawa turun, lalu menuruni anak tangga satu persatu. Begitu sampai di ruang tamu, aku melihat Ibu Ratna sudah duduk rapi di meja makan, di hadapannya semangkuk bubur yang masih mengepul. Rani duduk di seberangnya, menatapku sinis. Sementara Baskara duduk di kursi utama, wajahnya sedikit memerah bekas luka. Bakar ringan kemarin, membuatnya terlihat garang sekaligus kuyu. Tidak ada yang mempersilakanku duduk. Mereka hanya menatapku, seolah menunggu seberapa jauh aku akan mengalah. Ibu Ratna yang pertama bicara, suaranya pelan dan serius. Duduklah, hari ini. Ibu mau bicara sekali untuk selamanya. Aku menarik kursi dan duduk, punggungku tegak, tangan di atas paha. Iya, Bu. Silakan. Ia menatapku dari atas ke bawah, pandangannya berhenti sejenak di maskerku, lalu berkata, soal kemarin, Ibu tidak membela siapa-siapa. Tapi sebagai menantu, kamu harus tahu sopan santun. Kamu baru datang sudah membantah suami, adik ipar, bahkan ibu mertua. Itu tidak benar. Aku diam. Ia melanjutkan. Jujur saja, kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini dengan tenang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah minta maaf. Aku mengangkat mata. Aku tahu pembicaraan baik-baik ini pada akhirnya hanyalah sesi interogasi yang dibungkus dengan nasihat moral. Aku menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Hatiku terasa tenang. Mungkin ketika seseorang sudah didorong hingga batasnya, rasa marah akan berlalu dengan cepat, digantikan oleh kejernihan yang nyaris dingin.
Aku bertanya. Ibu mau saya minta maaf pada siapa? Ibu Ratna menjawab seketika, seolah sudah disiapkan. Pertama, minta maaf pada suamimu. Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh membantah suami di tengah makan. Kedua, minta maaf pada ibu dan Rani karena sikapmu yang kurang ajar. Sebagai menantu, kelakuan seperti kemarin tidak bisa diterima. Aku mengangguk pelan, lalu menoleh ke Baskara. Ia duduk diam, dagunya terangkat, seolah sedang menungguku menyerah. Pipi bekas luka bakarnya masih sedikit merah, tapi matanya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Aku bertanya, lalu tamparan kemarin bagaimana? Baskara menyeringai. Masih mau dibahas? Aku menjawab, kenapa tidak? Kamu memukulku di depan ibumu dan adikmu. Seharusnya itu yang dibahas pertama kali. Rani langsung menyela. Sudahlah, Mbak. Masku itu emosi makanya hilaf. Lah, Mbak sendiri? Bikin seisi rumah. Tidak tenang. Aku menoleh padanya. Seseorang yang emosi lalu memukul istrinya, di matamu itu hanya hilaf? Rani terdiam sejenak, lalu membuang muka. Jangan memutarbalikkan kata-kata. Ibu Ratna melihat suasana kembali tegang, langsung berkata, sudah. Masalah kemarin dibahas terus juga tidak akan selesai. Ibu, memanggilmu turun untuk mencari jalan keluar. Kalau kamu benar-benar ingin melanjutkan pernikahan ini, kamu harus menurunkan egomu. Aku duduk diam sejenak, lalu bertanya, maksudnya bagaimana, Bu? Ibu, Ratna berkata perlahan, kata demi kata. Pertama, kamu minta maaf pada Baskara dan seisi rumah. Kedua, mulai sekarang jangan lagi membantah seperti kemarin. Ketiga, setelah cuti, ajukan surat pindah ke posisi yang lebih ringan atau berhenti saja di rumah untuk sementara. Rumah ini tidak bisa terus-terusan begini. Mendengarnya, aku tiba-tiba ingin tertawa. Ternyata inilah yang mereka sebut bicara baik-baik. Bukan untuk mengakui kesalahan, bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk memaksaku menerima semua syarat mereka dengan dalih menjaga keutuhan keluarga. Aku melepas maskerku. Bekas tamparan di pipiku terlihat jelas di hadapan mereka, bertiga. Aku berkata, Ibu lihat baik-baik, inilah harga dari egoku yang tidak mau kuturunkan. Ibu Ratna mengerjapkan mata, tapi segera membuang muka. Jangan. Berlebihan. Aku menatapnya. Saya yang berlebihan, atau kalian yang meremehkan semua batasan saya? Baskara akhirnya angkat bicara, suaranya rendah tapi penuh penekanan. Sudah cukup bicaranya? Aku menoleh padanya. Belum, aku mau tanya satu hal. Siapa yang mengizinkanmu menelepon bosku untuk membahas pengunduran diriku? Baskara terdiam sejenak, tapi dengan cepat menjawab. Aku suamimu, apa yang menurutku baik untuk keluarga, itu yang kukatakan. Aku bertanya lagi. Baik untuk keluarga, atau baik untuk mengendalikanku? Suasana membeku. Ibu Ratna buru-buru menyela. Kamu ini bicara apa? Suamimu itu peduli padamu, kok kamu curiga macam-macam? Aku menatap lurus padanya. Kalau benar-benar peduli, dia tidak akan diam-diam menelepon bos saya sebelum kita menikah. Rani menatap Baskara dengan kaget, sepertinya ia baru tahu hal itu. Sementara wajah Baskara semakin muram, ia menggebrak meja. Sebenarnya kamu mau apa? Aku menjawab seketika, tanpa berpikir. Aku ingin dihargai. Baskara tertawa sinis. Dihargai? Dengan kelakuanmu yang seperti kemarin, kamu masih menuntut untuk dihargai? Aku menjawab perlahan. Penghargaan bukan sesuatu yang hanya diberikan pada orang yang mau tunduk. Kalimat itu membuat seisi meja terdiam. Aku menarik kursi dan berdiri. Ibu Ratna buru-buru bertanya, kamu mau kemana? Aku berkata, kurasa pembicaraan ini sudah cukup. Baskara ikut berdiri. Duduk. Belum ada yang mengizinkanmu pergi. Aku menatapnya. Suaraku tenang. Kamu salah.
Sejak kamu mengangkat tanganmu, memukulku, kamu sudah tidak punya hak lagi untuk menentukan aku duduk atau berdiri, tinggal atau pergi. Selesai bicara, aku berbalik menuju tangga. Di belakangku, suara panggilan Ibu Ratna, gerutuan Rani, dan suara kursi yang ditendang Baskara terdengar. Tapi aku tidak menoleh. Aku tahu, jika aku ragu sedikit saja, mereka akan kembali mengepungku. Dan aku sudah memutuskan. Aku tidak akan tinggal di sini untuk menunggu tamparan kedua. Aku berjalan lurus ke kamar, menutup pintu, tapi tidak langsung menguncinya. Tanganku masih kokoh, tapi jantungku berdebar kencang. Dari lantai bawah, suara Baskara semakin keras. Ia benar-benar kehilangan kendali. Aku mengerti perasaannya. Seseorang yang terbiasa memaksa, terbiasa melihat orang lain patuh, akan sangat sulit menerima saat ada yang berani berdiri tegak di hadapannya. Aku menoleh ke koper di samping tempat tidur. Semua barang penting sudah kususun sejak semalam. Pakaian, dokumen, uang tunai, pengisi daya, laptop, beberapa barang pribadi. Tinggal satu hal lagi. Memutuskan kapan harus melangkah keluar dari rumah ini. Ponselku bergetar terus-menerus. 5 panggilan tak terjawab dari Baskara. 2. Pesan. Turun sekarang juga. Jangan paksa aku. Aku membacanya, mematikan layar, lalu mengirim pesan singkat ke Dewi. Aku pergi sekarang. Dewi menelepon hampir seketika. Aku mengangkatnya, merendahkan suara. Aku mau keluar dari rumah. Dewi langsung bertanya. Sendirian? Perlu kupesankan taksi? Aku menarik resleting koper, menjawab cepat. Tolong pesankan. Jemput di ujung gang, sekitar 50 meter dari rumah. Aku tidak mau menunggu di depan pintu. Dewi tidak banyak bertanya. Oke, 5 menit lagi sampai. Sopirnya Dung, nomor polisinya. Kukirim sekarang. Aku menjawab pelan. Iya. Lalu menutup telepon. Tepat saat itu, di luar pintu terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Baskara menggedor pintu. Dengan keras. Citra, buka. Aku menarik napas dalam, menyampirkan tas selempang. Berisi dokumen, lalu dengan tenang mengunci pintu dari dalam. Suara Baskara semakin keras. Aku bilang untuk terakhir kalinya, buka pintu dan kita bicara. Aku berdiri, diam di tengah kamar, tidak menjawab. Suara Ibu Ratna terdengar. Citra, jangan membuat keributan. Ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik. Aku menatap pintu, hatiku tak lagi goyah. Sejak kemarin, aku sudah terlalu sering mendengar kalimat, bicarakan pelan-pelan, jangan dibesar-besarkan, wanita harus mengalah. Tapi semua kalimat itu tidak pernah digunakan untuk menghentikan pelaku, hanya untuk membungkam korban. Aku berkata dari dalam, saya akan pergi. Di luar, hening sejenak. Lalu Baskara berteriak. Berani kamu? Aku menjawab. Justru aku tidak berani tinggal. Pintu digedor lebih keras, bergetar hebat. Aku mundur selangkah, tanpa sadar menggenggam tali tas. Baskara menggeram, kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali. Aku tertawa sinis, meski ia tak melihat. Tenang saja, aku juga tidak berniat kembali. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Aku mendengar ia mengumpat. Lalu suara melengking Rani. Mas Baskara, dia cuma menggertak. Kalau berani, pergi saja sana. Ibu Ratna panik. Sudah kalian berdua. Nanti tetangga dengar. Aku membuka ponsel, memeriksa pesan dari Dewi. Mobil sudah sampai. Aku melihat jam, lalu ke jendela. Kamar ini di lantai 2, balkonnya menghadap gang belakang. Tidak perlu mengambil risiko, cukup menunggu mereka lengah sejenak. Aku menarik koper ke dekat pintu, menunggu beberapa detik. Di luar, pertengkaran mereka mulai berpindah ke tangga. Mungkin Ibu Ratna menarik Baskara turun karena takut berisik. Tepat saat itu,
Aku membuka kunci pintu dengan sangat pelan, mengintip dari celah kecil. Koridor, kosong. Aku tidak ragu lagi. Satu tangan menarik koper, satu tangan memegang tas. Aku berjalan cepat keluar, menutup pintu, lalu langsung menuju tangga di ujung koridor. Tangga ini menuju halaman belakang, jarang dipakai karena keluarga biasa lewat pintu depan. Setiap langkahku cepat tapi mantap. Sampai di halaman belakang, aku berhenti. Sejenak, mendengarkan. Keributan masih di ruang tamu, tidak ada yang sadar. Aku membuka gerbang kecil, menarik koper ke gang belakang. Angin pagi menerpa. Wajahku dingin tapi terasa begitu melegakan. Baru beberapa puluh detik meninggalkan rumah itu, dadaku sudah terasa lebih ringan. Aku berjalan ke ujung gang. Sebuah mobil taksi online putih sudah menunggu. Sopir menurunkan kaca. "Mbak Citra, ya?" Aku mengangguk. "Iya Pak, tolong buka bagasinya." Begitu aku memasukkan koper ke bagasi, ponselku berdering. "Baskara." Aku menatap layar, tidak mengangkat, hanya mematikannya. Lalu panggilan lain. Lalu panggilan lain lagi. Aku langsung memblokir nomornya. Duduk di kursi belakang, aku menoleh ke belakang. Melihat gang kecil yang menuju ke rumah yang kunikahi belum genap 2 hari. Pintu gerbangnya masih tenang. Dari luar tak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di dalamnya. Aku menaikkan maskerku, bersandar di kursi, menghela napas perlahan. Mobil mulai berjalan. Aku tahu, sejak saat ini, aku bukan lagi pengantin baru di keluarga mereka. Aku hanyalah diriku sendiri. Seorang wanita yang sedang menyelamatkan dirinya dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Mobil meninggalkan gang kecil itu, bergabung dengan keramaian pagi. Aku duduk di kursi belakang, kedua tanganku masih dingin meski di luar sudah ada sinar matahari. Ponsel di sakuku bergetar. Terus, meski sudah memblokir nomor Baskara, layar masih menampilkan beberapa panggilan dari nomor tak dikenal. Aku tak perlu menebak siapa itu. Keluarga itu tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Bukan karena mereka menyayangiku, tapi karena mereka belum bisa menerima ada orang yang berani keluar dari skenario yang telah mereka susun. Aku membuka jendela mobil sedikit. Angin masuk, membawa aroma debu jalanan dan suara klakson yang familiar. Tapi, aku justru merasa lebih nyaman daripada saat berada di rumah itu. Baru lebih dari sehari yang lalu, aku mengenakan gaun pengantin, tersenyum di depan kerabat. Percaya bahwa aku sedang melangkah ke sebuah rumah yang hangat. Sekarang, aku duduk di mobil dengan koper di belakang. Wajah masih membekas. Tamparan, hati terluka, tapi pikiran lebih jernih dari sebelumnya. Dewi mengirim pesan. "Sudah sampai, kabari aku." Aku membalas, "Iya." Lalu aku ragu sejenak, sebelum menambahkan, "Terima kasih ya." Ia membalas hampir seketika, "Jangan aneh-aneh. Sampai sini dulu, baru kita pikirkan." Aku membaca pesan itu, hidungku terasa perih. Kadang-kadang, seseorang hanya butuh satu kalimat sederhana seperti itu, untuk tahu bahwa ia tidak sendirian di saat terburuk dalam hidupnya. Mobil berjalan sekitar 20 menit lagi, sebelum sampai di apartemen tempat Dewi tinggal. Aku menurunkan koper, menatap ke balkon lantai 12. Dewi sudah menunggu di lobi. Begitu melihatku, ia berlari menghampiri, tanpa bertanya apapun langsung memelukku. Aku kaku sejenak, lalu perlahan membalas pelukannya. Sejak semalam, aku tidak menangis. Bukan karena aku lebih kuat, tapi karena aku takut sekali. Menangis, aku tidak akan bisa berhenti. Tapi saat ini, bersandar di bahu sahabatku, tenggorokanku terasa tercekat. Dewi melepaskan pelukannya sedikit, menatap lurus ke wajahku, lalu berkata dengan geram, "Dia benar-benar memukulmu seperti ini?" Aku mengangguk. Matanya memerah, karena marah. "Bajingan." Aku berkata pelan, "Naik dulu." Apartemen Dewi tidak besar, tapi rapi dan hangat. Begitu masuk, aku merasa bebanku terangkat. Dewi menarik koperku ke kamar kosong, berkata,
Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi kamar kecil yang terang, spray bersih, meja kerja di dekat jendela. Tiba-tiba hatiku terasa lega. Aku benar-benar sudah keluar. Dewi membawakanku segelas air hangat, duduk di hadapanku. Sekarang, ceritakan dari awal. Aku diam sejenak, lalu mulai bercerita. Dari makan malam kemarin, soal dipaksa, mengambil nasi untuk Rani, hingga Baskara memaksaku berhenti kerja, menelepon bosku, lalu tamparan di depan keluarganya. Aku juga menceritakan bagaimana Ibu Ratna dengan suara manisnya memaksaku minta maaf, bagaimana Baskara menggedor pintu, dan bagaimana pagi ini mereka masih menungguku untuk tunduk seolah aku yang bersalah. Dewi mendengarkan tanpa menyela, tangannya semakin erat terkepal di lututnya. Selesai bercerita, aku menunjukkan foto, rekaman suara, dan pesan dari Pak Suryo. Dewi melihat semuanya, lalu mendongak. Kamu mau cerai, kan? Aku tidak. Langsung menjawab. Aku menatap ke jendela. Hanya 30 jam yang lalu, aku masih seorang pengantin baru. Sekarang, aku harus memikirkan kata cerai. Pahit, tapi anehnya aku tidak ragu. Aku berkata, iya, aku tidak bisa kembali lagi. Dewi mengangguk mantap. Benar, jangan pernah kembali. Tapi harus dilakukan dengan benar. Kamu sudah punya bukti. Sekarang butuh konsultan hukum. Aku teringat nama yang kusimpan semalam. Aku juga berpikir begitu. Aku akan hubungi Mas Bayu dulu, lalu cari pengacara kalau perlu. Dewi bertanya lagi, orang tuamu sudah tahu? Aku menggeleng, belum. Aku tidak berani bilang saat masih di sana. Takut mereka khawatir dan membuat keributan, nanti malah aku yang rugi. Dewi menghela napas. Bagaimanapun harus diberitahu. Tapi nanti sore saja, kalau kamu sudah lebih tenang. Sekarang, istirahat dulu, lalu makan sesuatu. Malam ini kita susun semuanya. Aku mengangguk. Aku memang butuh ketenangan. Bukan hanya untuk menangisi pernikahan yang gagal, tapi untuk melangkah dengan benar. Ponselku bergetar. Lagi. Nomor tak dikenal lainnya. Aku menatapnya sejenak, lalu mematikannya. Kurang dari setengah menit, sebuah pesan muncul. Citra, hebat sekali kamu. Berani kabur, jangan salahkan keluarga ini tidak akan tinggal diam. Itu nomor Rani. Aku membacanya, lalu tertawa sinis. Sampai saat ini pun, mereka masih berpikir ancaman adalah cara untuk membuatku kembali. Aku mengambil tangkapan layar, menyimpannya di folder bukti, lalu memblokir nomor itu. Dewi menatapku. Siapa? Aku menjawab, adik ipar, atau calon mantan adik ipar. Selesai bicara, untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku merasa masih punya kekuatan untuk tersenyum. Tapi aku juga tahu, meninggalkan rumah itu hanyalah langkah pertama. Di depanku, masih ada jalan panjang yang harus kutempuh, dan keluarga mereka pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah. Sore itu, setelah makan mie instan buatan Dewi, aku duduk di meja kecil dekat jendela, membuka semua foto, rekaman suara, pesan, dan catatan waktunya. Semakin kusun, pikiranku, semakin jernih. Peristiwa yang terjadi dalam kurang dari 2 hari itu tampak kacau, tetapi saat disatukan, semuanya terlihat sebagai rangkaian yang disengaja. Dari Baskara yang diam-diam menelepon bosku sebelum menikah, memaksaku berhenti kerja, menggunakan makan malam pertama untuk mengujiku, lalu tamparan, dan seluruh keluarga serempak menyalahkanku. Tidak ada yang spontan. Aku hanya salah mempercayai topengnya. Dewi duduk di hadapanku, membantuku mencatat kronologi. Kamu masih simpan fotokopi akta nikah? Aku mengangguk. Ada, di map. Ia berkata, bagus. Dokumen pribadi, kontrak kerja, mutasi rekening, pesan, rekaman, foto luka, kumpulkan. Semua. Semakin detail semakin baik. Aku mengeluarkan map itu, meletakkan semua dokumen di meja. Melihat tumpukan kertas itu, aku teringat malam sebelum pernikahan,
Ibuku berpesan agar sebagai wanita yang akan menikah, aku harus menyayangi diriku sendiri dulu. Saat itu aku tertawa, menganggap ibuku terlalu khawatir. Sekarang, aku baru mengerti. Nasihat orang tua baru terasa saat kita sendiri yang merasakannya. Aku mengambil ponsel, membuka daftar kontak, lalu menelepon Mas Bayu. Setelah beberapa dering, ia mengangkat. Mas Bayu, ini Citra, sepupunya Mbak Hani. Suaranya terdengar kaget. Oh iya, Citra, ada apa? Aku menatap Dewi sejenak, lalu bicara terus terang. Aku butuh konsultasi soal pernikahan dan prosedurnya. Situasinya agak darurat. Mas Bayu diam sejenak, lalu berkata, kalau darurat, coba ceritakan singkat. Aku menceritakan dengan singkat dan jelas. Baru menikah, suami memukul, ada paksaan berhenti kerja, ada tanda-tanda kontrol, mental dan finansial, dan aku sudah meninggalkan rumah dengan bukti. Mendengar itu, suara Mas Bayu menjadi serius. Pertama, segera ke dokter dan minta surat keterangan medis atau visum. Kedua, simpan semua bukti, jangan diubah. Ketiga, kalau kamu sudah yakin tidak akan kembali, segera bekerja sama dengan ahli hukum keluarga. Nanti aku kenalkan dengan seorang pengacara wanita yang hebat. Hatiku sedikit tenang. Baik, Mas. Terima kasih. Mas Bayu menambahkan, mulai sekarang, kalau pihak sana menelepon atau mengancam, simpan semuanya. Dan jangan pernah temui suamimu sendirian, tanpa saksi atau tidak di tempat umum. Aku menjawab, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Dewi bertanya, bagaimana? Aku mengangguk. Dia merekomendasikan pengacara. Dewi menghela napas lega. Baguslah. Tepat saat itu ponselku berdering. Ibuku. Aku menatap layar, tanganku tiba-tiba terasa berat. Meski tahu cepat atau lambat, harus bicara. Saat benar-benar menghadapinya, hatiku sesak. Dewi menatapku, berkata pelan, angkat saja. Tidak bisa disembunyikan terus. Aku menekan tombol. Terima. Ibuku langsung bertanya, kamu di mana? Ibu telepon dari tadi tidak diangkat. Suaramu kenapa aneh? Aku menggigit bibir. Kata-kata yang sudah kusiapkan tiba-tiba tercekat. Akhirnya aku hanya bisa berkata, Bu, aku di rumah teman. Di seberang sana hening. Teman siapa? Kamu tidak di rumah suamimu? Aku memejamkan mata. Bu, ada yang ingin aku ceritakan. Aku menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan atau melebih-lebihkan. Awalnya suara ibuku masih tenang, tapi saat aku bilang Baskara menamparku, aku mendengar ibuku menarik napas tajam. Lalu suara ayahku di kejauhan. Dia memukulmu? Tenggorokanku tercekat, tapi aku tetap menjawab, iya. Di seberang sana hening, beberapa detik, lalu ibuku menangis. Tangisannya seolah merobek lapisan ketenangan terakhirku. Aku membuang muka, mataku panas. Ayahku mengambil telepon. Suaranya bergetar tapi berusaha tegar. Jangan takut, nak, ayah dan ibu, kesana sekarang. Aku buru-buru berkata, jangan ke rumah mereka, ayah, aku sudah keluar dari sana. Aku di tempat aman. Aku akan selesaikan ini dengan benar, dengan pengacara, dengan bukti. Jangan sampai ayah dan ibu kesana karena emosi, nanti malah jadi ribut. Ayahku diam sejenak, lalu berkata pelan, baik, ayah dengarkan kamu. Tapi ingat satu hal, keluarga kita tidak takut pada siapapun, kamu tidak perlu menahan diri lagi. Air mataku akhirnya jatuh. Setelah panggilan itu, aku duduk, diam sangat lama. Dewi tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan segelas air hangat di hadapanku. Aku tahu, sejak saat ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dan sejujurnya, aku juga tidak ingin kembali. Pagi berikutnya, aku bangun sangat pagi. Mungkin, karena beberapa hari terakhir pikiranku selalu tegang, meski semalam lelah, aku tidak bisa tidur nyenyak. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela, meninggalkan jejak terang di lantai. Aku duduk di tepi tempat tidur,
diam-diam menyentuh pipi kiriku. Bengkaknya sudah mereda, tapi saat disentuh masih terasa nyeri. Rasa sakit itu tidak lagi membuatku terkejut, melainkan menjadi pengingat dingin bahwa jika aku melunak, semua bisa terulang lagi. Dewi sudah bangun lebih dulu, sibuk di dapur. Mendengar langkahku, ia menoleh. Aku masak bubur. Makan dulu, nanti kita ke rumah sakit. Aku mengangguk. Kami duduk berhadapan di meja kecil, tidak banyak bicara. Kadang, persahabatan tidak perlu kata-kata. Semangkuk bubur hangat di pagi hari tersulit sudah cukup untuk membuat seseorang merasa ditopang. Selesai makan, aku berganti pakaian, mengikat rambut, dan memasukkan semua dokumen ke dalam tas. Sebelum pergi, aku memeriksa ponsel. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal, dan satu pesan lagi dari Baskara, dikirim dari nomor lain. Kalau kamu masih bisa berpikir, pulang dan kita bicara baik-baik. Jangan biarkan masalah ini menjadi terlalu jauh. Aku menatap layar sejenak, lalu mengambil tangkapan layar, menyimpannya di folder bukti. Kalimatnya terdengar tenang, tapi aku tahu itu bukan ajakan damai, melainkan pesan dari seseorang yang masih percaya ia punya hak menentukan batasan orang lain. Rumah sakit pagi itu ramai. Aku duduk di ruang tunggu, memegang erat tasku, tiba-tiba merasa sangat lelah. Beberapa hari yang lalu, aku masih sibuk memilih gaun pengantin, mengatur jadwal kunjungan keluarga, memikirkan bulan madu yang belum sempat terlaksana. Sekarang, aku duduk di sini, menunggu untuk mendapatkan surat keterangan medis karena dipukul suami. Saat dokter bertanya penyebabnya, aku diam sejenak, lalu menjawab, ditampar suami. Mengucapkan kalimat itu di depan orang asing membuat hatiku bergetar. Tapi anehnya, setelah itu aku merasa lebih ringan, karena mengakui kebenaran adalah langkah pertama untuk tidak lagi menipu diri sendiri. Setelah pemeriksaan, dokter memastikan ada cedera jaringan lunak di pipi kiriku, bengkak, dan perlu dipantau. Aku memegang surat itu, membaca setiap katanya, hatiku terasa dingin. Semuanya sudah tercatat, terdokumentasi, terbukti. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa dengan mudah menyebutnya khilaf. Keluar dari rumah sakit, aku mengirim pesan pada Mas Bayu. Beberapa menit kemudian, ia mengirimkan nomor telepon seorang pengacara wanita bernama Ibu Melati dengan pesan, bilang saja direkomendasikan Mas Bayu. Aku langsung menelepon. Di seberang sana, suara wanita yang tenang dan jelas. Setelah mendengar penjelasanku, Ibu Melati menjadwalkan pertemuan sore itu juga di kantornya. Ia hanya berkata singkat bahwa semua dokumen dan bukti, jika benar seperti yang kamu katakan, semakin cepat ditangani semakin baik. Aku menjawab, baik, Bu. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di depan gerbang rumah sakit. Arus manusia terus berlalu lalang, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Ceritaku, yang beberapa hari lalu adalah pernikahan meriah, kini berubah menjadi berkas cedera dan janji temu dengan pengacara. Begitu cepat hingga terasa seperti mimpi buruk. Dewi di sampingku bertanya, "Pelan, kamu baik-baik saja?" Aku menatap surat di tanganku, lalu berkata, "Baik. Setidaknya sekarang aku tahu aku melakukan hal yang benar." Sore itu kami datang ke kantor Ibu Melati. Tempatnya tidak besar, tapi rapi dan tenang. Aku duduk di hadapannya, mengeluarkan semua isi tasku. Foto luka, rekaman suara, pesan, surat keterangan dokter, bahkan pesan dari bosku yang mengonfirmasi intervensi Baskara. Ibu Melati memeriksa semuanya dengan teliti, sesekali bertanya singkat untuk memastikan kronologi. Akhirnya, ia meletakkan berkas itu dan menatapku. "Kamu sudah melakukan hal yang sangat benar dengan segera pergi dari sana. Jika sebuah pernikahan baru dimulai dengan kekerasan dan paksaan seperti ini, usahamu untuk kembali hanya akan meningkatkan level kontrolnya." Aku duduk diam, mendengarkan, hatiku tenang. Ia melanjutkan, "Jika kamu sudah yakin ingin mengakhirinya,
kita akan siapkan proses perceraian. Yang terpenting, jangan goyah karena permintaan maaf yang terlambat atau tekanan dari pihak sana. Aku bertanya, bagaimana jika mereka membuat keributan? Datang ke rumah orang tua saya atau ke kantor? Ibu Melati menjawab cepat. Justru lebih baik untukmu jika mereka terus mengancam, selama kamu punya buktinya. Mulai sekarang, jangan temui mereka sendirian. Komunikasi lewat telepon, pesan, atau melalui kuasa hukum. Aku mengangguk saat keluar dari kantor pengacara. Hari sudah sore. Angin dari jalanan membawa hawa panas dan debu. Tapi pikiranku justru terasa jernih, bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya sejak ditampar, aku tidak lagi merasa terombang-ambing. Aku punya arah, punya bukti, punya konsultan, punya sahabat dan orang tua di belakangku. Dan keluarga mereka, jika masih berpikir, aku akan kembali untuk menjadi istri yang penurut, mereka sudah salah sejak aku melangkah masuk ke mobil yang membawaku pergi. 3 minggu kemudian, gugatan cerai resmi diajukan. Aku duduk di kantor Ibu Melati, melihat berkas yang semakin tebal dari hari ke hari, serasa melihat kembali badai yang baru saja menerpa hidupku. Foto luka, visum, rekaman suara, pesan ancaman dari Rani, pesan paksaan dari Baskara, bahkan percakapan dengan bosku. Semuanya tersusun, bukan lagi sekadar insiden, melainkan gambaran jelas sebuah pernikahan yang salah dari akarnya. Keluarga mereka tidak tinggal diam. Awalnya Baskara menelepon terus-menerus dari nomor tak dikenal. Saat aku tak angkat, ia mengirim pesan. Aku emosi makanya. Khilaf, jangan dibesar-besarkan. Masalah rumah tangga diselesaikan di dalam. Saat aku tetap diam, nadanya berubah menjadi kesal. Kamu pikir dengan rekaman dan foto itu kamu bisa seenaknya? Kalau kamu yang membuat masalah ini jadi besar, jangan salahkan aku. Aku membaca semuanya, mengambil tangkapan layar, menyimpannya. Suatu kali, Ibu Ratna menelepon ibuku, menangis sambil bercerita bahwa aku kurang ajar, kabur dari rumah, melukai putranya, dan ingin cerai untuk mencoreng nama baik keluarga mereka. Tapi ibuku hanya menjawab satu kalimat. Anak saya dipukul, dia berhak pergi. Lalu telepon ditutup. Untuk pertama kalinya, aku mengerti arti kata sandaran. Sesi mediasi berlangsung tak lama setelah itu. Aku datang bersama Ibu Melati. Baskara datang bersama Ibu Ratna. Rani tidak hadir, tapi aura permusuhan keluarga mereka tetap terasa. Baskara menatapku dari awal sampai akhir. Tatapannya marah dan tidak terima. Mungkin ia tidak bisa mengerti kenapa wanita yang dulu dengan lembut mengangguk di pelaminan, kini duduk di hadapannya, dengan punggung tegak dan tatapan dingin. Mediator bertanya apakah aku bersedia rujuk. Aku menjawab dengan sangat jelas, tidak. Mereka bertanya alasannya. Aku menjawab, karena saya tidak bisa terus hidup dengan orang yang menggunakan kekerasan, dan keluarga yang menganggap paksaan dan kontrol sebagai hal yang wajar. Baskara langsung membantah, saya hanya khilaf sekali. Dia yang kabur, membesar-besarkan masalah, bahkan merekam, dan memfoto seolah sudah direncanakan. Aku menatapnya, tidak lagi merasa sakit, hanya merasa lucu. Aku bertanya, kalau hari itu saya tidak menyimpan bukti, apa? Sekarang kamu akan mengakui telah menamparku? Baskara terdiam. Ibu Melati meletakkan pemutar suara di meja. Ruangan hening saat suara Baskara hari itu menggema. Aku bilang untuk terakhir kalinya, tuangkan sop, lalu suara tamparan. Suara Rani yang berkata rasain, suara Ibu Ratna yang menyuruhku mengalah. Setiap suara jatuh di ruangan kecil itu, seperti gunting yang memotong lapisan pembelaan terakhir mereka. Setelah itu, segalanya menjadi lebih mudah. Proses berlanjut. Mereka tidak lagi berani menekan dengan cara lama, tapi masih mencoba mengulur waktu. Aku tidak terburu-buru, aku kembali bekerja. Pak Suryo menepati
Janjinya, tidak membiarkan siapapun mengganggu pekerjaanku. Dewi masih menyediakan kamar kecil yang terang itu untukku. Orang tuaku setiap hari menelepon, tidak mendesak, tidak mengeluh, hanya rutin mengingatkanku untuk makan dan menjaga kesehatan. Beberapa bulan kemudian, putusan akhir keluar. Aku melangkah keluar dari pengadilan, memegang surat itu di tangan, menatap langit, biru pucat di akhir musim. Angin bertiup sangat lembut. Bekas luka di pipiku sudah lama hilang, tapi aku tahu ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar luka yang sembuh. Yaitu aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan pernikahan itu, tapi aku menyelamatkan hidupku dari kehancuran di dalamnya. Setelah itu, aku kembali fokus pada pekerjaan. Aku menyewa apartemen kecil di dekat kantor. Akhir pekan aku pulang makan bersama orang tua, sesekali nonton film dengan Dewi, dan mulai belajar lagi untuk hidup tenang, tanpa perlu melihat ekspresi siapapun. Aku tidak lagi buta pada janji-janji indah, tapi aku juga tidak kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri, karena satu pernikahan yang salah. Aku mengerti, wanita boleh mencintai sepenuh hati, tapi wajib menyisakan untuk dirinya sendiri jalan mundur, kejernihan pikiran, dan harga diri. Cerita ini dibuat berdasarkan inspirasi dari kehidupan nyata dengan beberapa pupat adegan fiksi. Saya menggunakan suara AI untuk menyampaikan cerita ini kepada penonton, dengan harapan penonton dapat memetik pelajaran berharga. Detail dan karakter dalam cerita ini adalah hasil imajinasi penulis. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah, jangan pernah meremehkan tanda-tanda kontrol atau kekerasan dalam pernikahan. Wanita harus mempertahankan kemandirian finansial dan pekerjaan. Saat mengalami kekerasan, simpan bukti untuk melindungi diri. Keluarga dan sahabat sejati adalah penopang terbesar di saat krisis. Dan yang terpenting, pernikahan yang salah bisa diakhiri, tetapi jika kehilangan harga diri, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai.